Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di perkuliahan matematika diskrit ya. Kemarin kita sudah belajar tentang relasi, kemudian sifat-sifat relasi, suatu relasi biner, dan kalian sudah bisa membuktikan apakah suatu relasi itu merupakan suatu relasi ekivalensi atau bukan. Nah, sekarang kita belajar tentang relasi terurut parsial. Yaitu sudah bisa dibaca di buku definisinya apa, kalau relasi ekivalensi memenuhi 3 sifat, dan relasi terurut parsial juga 3 sifat. Hanya bedanya di kalau ekivalensi itu, relasi ekuivalensi itu refleksif, simetris, dan transitif. Nah, sementara kalau relasi terurut parsial yang simetri, yang refleksi juga sama, yang simetri di sini berganti menjadi antisimetri. Ya. Kemudian transitifnya juga iya. Nah, silakan kalian coba dari contoh-contohnya itu bagaimana ataukah menyelidiki manakah relasi yang merupakan suatu poset atau tidak ya. Nah, relasi yang suatu terurut parsial atau tidak. Ketika suatu himpunan dia memuat relasi terurut parsial, baru dia dikatakan poset. Partially ordered set, jadi himpunan terurut parsial, di mana himpunannya di dalamnya memuat relasi terurut parsial. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggambarkan atau merepresentasikan suatu poset ya, suatu poset. Definisinya sudah bisa kalian pelajari, nanti contohnya kita diskusikan di grup WhatsApp ya. Dan yang chain, definisi tentang chain nanti kita juga itu sebagai tugas untuk kalian, nanti akan saya jelaskan sedikit di poset diagram khas. Jadi sebagai kuncinya, mana sih yang merupakan chain, mana sih yang merupakan anti-chain ya. Nah, di poset ini bisa kita representasikan suatu poset itu dengan menggunakan diagram khas. Ya, misalnya seperti ini, sudah bisa dibaca di buku ya. Ketentuan untuk menggambar diagram khas ini dari suatu poset adalah elemennya. Jadi setiap elemen dari himpunan poset itu, poset misalnya saya punya relasi R begini. Ini kan ada himpunannya toh, ada anggota-anggotanya. 2, 3 atau berapa begitu. Nah, setiap anggotanya ini 2, 3, 4, 5 itu dinotasikan dengan titik bulatan seperti ini. Ya, kemudian nah 3 misalnya begini. Nah, tergantung relasi di sini apa. Relasi di sini apa? Nah, kalau misalnya mereka berelasi, maka kita beri garis. Oke, kita beri garis. Kalau misalnya mereka tidak berelasi, tidak usah diberi. Misalnya ada 4 di sini, nah 2 dan 4 tidak berelasi, nah ini tidak usah diberi garis. Seperti itu. Nanti kita lihat contohnya ya, salah satu contohnya saja. Nah, kemudian letaknya. Letak dari 2 elemen yang tidak berelasi itu boleh di atas, boleh di bawahnya. Ya, tetapi kalau dia berelasi, jadi kalau seperti ini misalnya 2 dan 3 dia berelasi, letak 3 harus di bawah 2. 2 berelasi dengan 3, berarti letaknya harus di bawah dan di atasnya. Jadi dia merupakan suatu urutan, makanya dikatakan poset ya. Poset itu partially ordered set. Bahasa Indonesianya himpunan terurut parsial. Jadi dia urutan, suatu urutan 2, 3, dia berurutan atau dia berelasi dan dia urut, artinya 2 itu letaknya di atas 3. Nah, kalau misalnya dengan 4 dia 2 ini tidak berelasi, maka 4 bisa saya letakkan di sejajar, di bawah juga boleh, letak di sini juga boleh. Ya, sorry kok 5, 4. Jadi kalau yang penting adalah ketika dia berelasi, dia letaknya harus di atasnya. 2 berelasi dengan 3, berarti 3 di atas 2. Kalau 2 tidak berelasi dengan 4, maka 4 atau bulatan 4 di sini letaknya bebas mau sejajar, di bawah atau di atas. Nah, seperti itu. Yang kita masuk ke contohnya aja. Ke contohnya saja. Nah, nanti di sini di sela-sela saya menjelaskan diagram khas, nanti kalian akan perhatikan di situ ada definisi chain secara tidak langsung ya. Nah, saya ambil di buku aja.
A, ya, ini A, relasinya adalah, di situ relasinya lebih kecil sama dengan. Nah, ya, relasi kurang darinya adalah lebih kecil sama dengan. Nah, pertama yang kalian kerjakan untuk menggambar suatu diagramnya, kalian mengidentifikasi siapa sih anggota relasinya. Anggota definisi ini. Definisi dari kurang ini tanda ini ya, itu bisa lebih kecil sama dengan, bisa kelipatan, bisa faktor, bisa macam-macam. Ya, nanti bisa modulo juga bisa. Nah, ini sekarang contohnya adalah lebih kecil sama dengan. Nah, ini kita mendefinisikan relasi siapa sih anggota dari A yang masuk di lebih kecil sama dengan. Yang pertama, 1 lebih kecil sama dengan 3, ya. Atau 1 lebih kecil sama dengan 1 lah, juga boleh. Ya, kemudian banyak banget nih ya. 1 lebih kecil dari 5, 1 lebih kecil dari 7, 1 lebih kecil dari 9. Jadi ini bacanya seperti itu. Oke, terus kemudian 3 lebih kecil sama dengan 3, 3 lebih kecil dari 5, dan seterusnya. 7 ini 9, 5 lebih kecil dari 5, kemudian 5 lebih kecil dari 7, 5 lebih kecil dari 9, dan 7, 7 ya, 7 lebih kecil sama dengan 7, 7 lebih kecil sama dengan 9. Nah, ini anggota-anggota dari relasi lebih kecil sama dengan. Nah, ini kemudian kita gambarkan. Yang digambar adalah ya poinnya anggota dari A-nya, 1, 3, 5, 7, 9. Ya, sekarang kita gambar 1 di sini, 1. 1 lebih kecil dari 1. Kalau 1 lebih kecil daripada 1, tidak perlu ditulis karena dia berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi, harusnya kan loop ya, loop gini. Nah, loopnya itu dihilangkan. Kalau di diagram Haas dia tidak, tidak dituliskan loopnya. Oke, nah dihilangkan. Kemudian ini 1, kemudian 1 lebih kecil dari 3, berarti 1 dan 3 berelasi di sini. Salah, bentar, sorry. Ya, lebih kecil berarti 1 berelasi dengan 3. Nah, 3 ya. Boleh mereng, boleh 1 gini, taruhnya di sana, boleh. Bebas sesuai dengan kreativitas kalian. Saya suka di kiri, Bu, nggak apa-apa di kiri. Yang paling penting 3 letaknya lebih atas dibandingkan dengan 1. Kemudian 1 berelasi dengan 5. Nah, oke, nggak apa-apa saya tuliskan di sini 5. Nah, kita belum tahu ya sampai apakah 3 berelasi dengan 5 atau tidak, tapi ini kita tuliskan dulu aja. Kemudian 1 berelasi dengan 7. Nah, aduh kok gambarnya kurang ya. 1 lagi, 1 berelasi dengan 9. Di atasnya. Lagi. Nah, 9. Seperti ini, ya. Kemudian 3 berelasi dengan 3, loop tidak usah dituliskan. 3 berelasi dengan 5. 3 berelasi dengan 7. Nah, ini sebenarnya mau saya jelaskan. Nah, ini ruwet sekali ya. Nah, Poset itu kan tadi mempunyai 3 sifat ya. 1 refleksif, 2 antisimetri, ketiga adalah transitif. Nah, pada diagram Haas, refleksif tadi yang saya bilang loop tadi tidak usah digambarkan. Ya. Yang kedua, sifat transitif juga tidak usah digambarkan. Sifat transitif itu seperti apa? Kalau saya 1 tadi lebih kecil dari 3. 3 lebih kecil dari 5, ya. Maka ini ke atas, ini ke atas. Nah, 1 juga berelasi dengan 5. Nah, ini kan bisa 1 ini lewat sini ya. Nih. Nah, set. Nah, maka 1 dan 5 ini adalah relasinya kan. 1 berelasi dengan 3. 3 berelasi dengan 5, maka 1 berelasi dengan 5. Sifat transitif kan. Nah, ini 1, 5 ini tidak perlu dituliskan. Jadi sifat transitifnya tidak perlu digambarkan. Jadi makanya 1 dan 5 ini hilang kalau kalian lihat di bukunya. Ya, ini hilang. Oke. Nah, kemudian lagi. 1 dengan 7. 1 dengan 7. 1 dengan 7 ini juga sifat transitif ya toh. 1 dengan 7. Misalnya
aduh kok 1 dengan 7. 1 dengan 5, 5 dengan 7. Ya enggak? Nah, ini kan transitif toh, 1, 7. Maka 1, 7 tidak perlu ditulis, tidak perlu digambarkan. Nah, nih makanya di situ di contohnya dia hilang. 1 dengan 9 ya kan bisa 1,7 dan 7,9 hasilnya 19. 19 juga dihapus. Nah, nih. Nah, kemudian 3 dengan 7 ini tadi 5 dengan 7 kan berelasi toh. Dapat dari mana nih? 5 dengan 7 berelasi ini nih. Di 5 lebih kecil 7. Nah, ini makanya ditaruh atas ya. Nah, 3 dengan 7 nih, ini harus saya hapuskan. Kenapa saya hapuskan? Karena ini kan transitif. 3 kurang dari 5, 5 kurang dari 7, transitifnya 3 kurang dari 7. Nah, sifat transitifnya ini kita hilangkan. Mana tadi? Eraser. Nah, hilang. Nah, 3 dengan 9 kita sudah punya 7 dengan 9. 7 kurang dari 9. 7 kurang dari 9, ini saya kasih sheet. Nah, 3 kurang dari 9 berarti ini dihapuskan. Nah, selesai. Nah, inilah diagram hash dari himpunan A yang mempunyai relasi lebih kecil sama dengan. Ya, kalian boleh gambarkannya seperti ini misalnya, agak jelek, 1, 3, 5, 7, 9, boleh. 1, 3, 5, 7, 9, it's okay, nggak masalah. Mau lurus, lempeng juga nggak apa-apa. 1, 3, 5, 7, 9 juga nggak apa-apa. Bebas ya, yang penting pada poinnya semuanya kan di atas loh. 3 di atas dari 1, 5 di atas dari 3, 7 di atas dari 3, 9 di atas dari 3. Nah, seperti ini. Nah, poset inilah yang dikatakan dengan chain. Ya, 1 berelasi dengan 3, 3 berelasi dengan 5, 5 berelasi dengan 7, 7 berelasi dengan 9. Ini yang dikatakan chain. Maka ketika suatu himpunan dia punya relasi ini ya, suatu himpunan punya suatu relasi dan setiap ininya dia chain, maka dia dikatakan toset, totally ordered set. Ya. Nah, itu bedanya. Chain ya, kelihatan ya. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi yang satunya. Ini gampang ya, ini urutan ke atas soalnya. Saya clear. Oke, sekarang contoh yang kedua. Misalnya, yang kecil aja ya, saya punya di sini. B, 2, 3, 4, 6, 8, 24. Oke. Relasinya di sini adalah apa itu? Kelipatan dari. Oh, bukan. Faktor dari aja. Faktor dari. Faktor dari saja itu. Kayaknya ada yang. Ya, faktor dari. Berarti B ini faktor dari. Ya. Nah, faktor dari. Sekarang kita buat yang paling bawah dulu ya. Kalau ini 2, sini aja deh. 2. 2 faktor dari 3 bukan? Bukan ya. Maka saya boleh, berarti kan 2 dan 3 tidak berrelasi kan? Saya bisa meletakkan 3 di sini. Ya, boleh. Kemudian ada 4 di sini. Ya, ada 4. 4, 2 faktor dari 4. Nah, berarti saya taruh di atas dari 2. Di atas dari 2. Dia berrelasi. Oke, kemudian ada 6. Apakah 6 berrelasi dengan 4? Tidak, karena 4 bukan faktor dari 6. Ya, saya 6, berarti titik 6 ini boleh disejajarkan dengan 4. Nah, tetapi 2 faktor dari, dari ini, 4 anggota yang saya punya dari B, kita lihat mana yang merupakan atau yang mana yang memiliki hubungan faktor dari 2 faktor dari 4.
2 faktor dari 6 juga. Ini tidak berlaku transitif ya. Ya kan tidak berlaku transitif karena 4 bukan faktor dari 6. Nah, kemudian 3. 3 faktor dari 4 bukan? Bukan. Berarti tidak perlu digaris. Kemudian 3 faktor dari 6, iya. Di sana tidak ada transitif, maka kita gambarkan. Nah, selanjutnya adalah anggota yang selanjutnya dari B adalah 8. 8 berarti saya tidak bisa meletakkan di sini karena 4 adalah faktor dari 8. Berarti 8 saya letakkan di atas. Nah, ini berhubungan atau berelasi. Karena 4 adalah faktor dari 8. 6 faktor dari 8? Bukan. Sehingga enggak saya beri garis ya, karena mereka tidak berelasi. Yang terakhir 24. 24 di atas sendiri. Kenapa di atas sendiri? Karena 8 faktor dari 24. Dan 6 juga faktor dari 24. Nah, ini berarti gini. Set, ya. Nah, di sini terlihat ya. Nah, ini B tadi, dia suatu poset ya. 2 berelasi dengan 6. Ini chain ya. Ini ada hubungan chain. Chain. Tapi 4 dengan 6, nah, contoh yang bukan anti-chain, contoh yang bukan chain atau anti-chain itu adalah nih. 4 dan 6 tidak punya, enggak ada garisnya itu. Nah, maka dia dikatakan sebagai anti-chain. Nah, itu ya. Jadi ini cukup sebagai poset saja, bukan toset ya. Karena dalam satu relasi binernya, dia ada anggotanya yang tidak punya hubungan, yang tidak punya relasi faktor dari. Nah, itu ya definisi atau cara menggambarkan suatu diagram Haas. Nah, kemudian definisi selanjutnya adalah elemen maksimal. Apa itu elemen maksimal? Elemen maksimal adalah elemen yang tidak ada elemen lainnya yang paling gede sendiri, paling atas sendiri. Istilahnya secara umumnya seperti itu. Jadi tidak ada bilangan lain yang lebih besar dari bilangan tersebut ya. Saya ambil ini aja. Saya ambil contoh ini. Pertanyaannya adalah, apakah 8 suatu elemen maksimal? Nah, jawabannya tentu bukan. Kenapa? Karena saya bisa menemukan 24 di mana 24 itu lebih besar daripada 8. Ya. Lebih besar dalam artian kata dari definisinya ini ya, faktor dari tadi. Nah, sekarang 24. Apakah 24 ini merupakan suatu elemen maksimal? Pertanyaannya apakah ada elemen di atas lagi dari 24? Tidak ada. Maka elemen maksimal dari tadi B dengan relasi faktor dari adalah 24. Ini elemen maksimal. Oke. Nah, kalau elemen minimal itu adalah ya elemen yang paling kecil di poset tersebut. Ya. Sekarang kita lihat, mesti melihatnya langsung ke bawah ya. Maksimal itu di atas, minimal itu di bawah. Sekarang kita lihat yang ini. 2. Ada tidak elemen yang lebih kecil dari 2 lagi? Kalau kita definisikan dalam faktor dari. Ya, tidak ada. Maka elemen minimalnya adalah 2. Nah, 3. Adakah bilangan yang lebih kecil dari 3 lagi? Antara 2 dan 3 kita nggak tahu mana yang lebih kecil ya kan? Tapi yang jelas mereka berdua tidak berrelasi, tidak ada garis di sana. Maka ini juga merupakan suatu elemen minimal. Karena di bawah 3 ini nggak ada lagi kan? Yang minimal siapa? Nggak ada. Berarti dia juga termasuk yang paling mentok, minimal paling bawah. Nah, seperti itu. Jadi suatu elemen minimal dan suatu elemen maksimal itu tidak harus tunggal, tidak bersifat tunggal. Bisa banyak, ya, bisa lebih dari satu. Misalnya saya punya suatu diagram khas dari poset gini ya. Nah, seperti ini. Nah, begini. Seperti ini. Ya, A, B, C, D, E, F, G. Nah, tentukan ini misalnya saya punya G, suatu poset ini, tentukan elemen minimal berapa, tentukan elemen maksimal berapa. Nanti kita akan diskusikan di grup. Oke, ya itu saja dulu untuk pertemuan hari ini.
Terima kasih. Silakan dipelajari dan ingat tugasnya yang contoh berapa ya? Contoh 2A2 yaitu mana yang merupakan chain. Ya, silakan nanti dikerjakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.